Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, our topic today is about application letter. One of linguistic feature of application letter is passive voice. Here are some examples of passive voice that we meet in application letter. Kita bisa melihat beberapa contoh ini di dalam surat lamaran kerja. Okay, look at number 1. I am particularly suited to this position. Nah, verb plus ed di sini bukan verb to, tapi adalah verb 3. Then, number 2. I can also be reached by email. Reach plus ed here is verb 3 too. Saya dapat dihubungi melalui email. Nah, menggunakan modal auxiliary can. Then number 3, the position is advertised in Jakarta Post. Pekerjaan atau lowongan yang diiklankan di Jakarta Post. Jadi advertise ditambah dengan ed, ini juga tergolong kepada verb 3. Then number 4, 3 references are enclosed in the application letter. Dilampirkan di dalam surat lamaran ini. Berarti ini verb 3. So, in Indonesia, passive voice ini ditandai dengan awalan di, but in English itu ditandai dengan menggunakan verb 3. Oke, sekarang kita lihat perubahan-perubahan dari kalimat aktif ke kalimat pasif dalam beberapa bentuk tenses. Karena polanya akan berbeda-beda tergantung kepada tenses itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat dalam simple present tense. Untuk simple present tense, kalimat aktifnya polanya adalah subject plus verb 1 plus object. Nah, contoh kalimatnya. She cleans the room every day. Ya, dia membersihkan ruangan setiap hari. Akan menjadi pasif apabila objek dalam kalimat aktif ini berada pada posisi subjek dalam kalimat pasif dan subjek dalam kalimat aktif becomes object in passive voice. Polanya adalah untuk kalimat pasif, polanya adalah subjek plus to be, karena kalimat kita simple present, maka to be-nya juga harus dalam bentuk present plus verb 3. Nah, untuk semua tenses passive voice, objek ini bisa ada, bisa tidak. Boleh dipakai, boleh tidak. So the sentence is, the room is clean every day. Jadi ruangan dibersihkan setiap hari. Ingat pemakaian to be di sini selain is, bisa juga kita memakai to be present yang lain, am, dan are. Tergantung kepada subjeknya nanti. Jadi pemilihan to be tergantung kepada subjek. Nah, untuk pola present continuous atau kegiatan yang sedang dilakukan, kalimat aktif memiliki pola subjek plus to be-nya tentu juga dalam bentuk present, ya, seperti yang kita pelajari barusan, plus verb ditambah dengan ing, plus object. She is cleaning the rooms now. Dia sedang membersihkan ruangan-ruangan sekarang. Perubahan menjadi kalimat pasif akan menjadi the rooms are being cleaned now. Ya. Polanya subject plus to be plus being plus verb 3 or object. Nah, pemakaian being di sini itu berasal dari kata kerja yang tadi ditambah dengan ing. Jadi, the passive voice-nya yang menandakan sedang itu adalah being ini.
Oke, kita lanjut ke perubahan dalam bentuk past. Perubahan dalam bentuk past tense. Pola kalimat masa lalu atau kalimat yang sudah terjadi pada masa lalu. Lihat pola kalimat aktifnya. Ada subject plus verb to plus object. She cleaned the room yesterday. Jadi dia membersihkan ruangan itu kemarin. Perubahan menjadi kalimat pasif. The room was cleaned yesterday. So the pattern is subject plus to be plus verb 3 or plus object. Look at here. Penggunaan to be harus juga dalam bentuk past. To be dalam bentuk past ada dua, was, and the other one is were. Nah, ini dua to be untuk past tense. Kemudian kalimat present perfect. Kalimat present perfect ini biasanya ditandai bahwa pekerjaan itu sudah mulai dilakukan dari masa lalu sampai masa sekarang. From past to present. She has cleaned the rooms for 2 hours. Dia telah membersihkan ruangan selama 2 jam. Jadi sudah dimulai dari 2 jam lalu. Polanya untuk kalimat aktifnya subject plus have or has plus verb 3 plus object. Jadi penggunaan has atau have ini tergantung kepada subjeknya juga. Kita lihat contohnya di dalam kalimat pasif. The rooms have been cleaned for 2 hours. Ruangan telah dibersihkan selama 2 jam. So the pattern is subject plus have or has plus been plus verb 3 or object. Kalau di dalam continuous tadi pasifnya ditambah dengan being, sementara untuk perfect ditambah dengan been. Yang terakhir adalah perubahan dari kalimat active to passive dalam penggunaan modal auxiliary. Modal auxiliary atau bantu will, can, shall, dan lain-lain. Baik. Kita lihat contoh dalam kalimat aktifnya. She will clean the rooms. Dia akan membersihkan ruangan-ruangan. Polanya subject plus modal auxiliary plus verb 1 plus object. We change it into passive voice. So the sentence will, the rooms will be cleaned by her. Oke, situational bisa ada, bisa tidak. Patternnya adalah subject plus modal auxiliary plus be. Ya, bukan to be, tapi memang tulisannya be plus verb 3 or object. Okay, I think that's all my explanation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.